Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya dengan Syarifah Tiara, beserta Kak Ilham Wijaya dan Kak Ananda Sarah. Berikut hasil tugas kelompok kami. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara kesatuan. Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. 1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. 3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik dari daerah. Terakhir, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa. Selanjutnya negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Ciri-ciri negara federasi. 1. Kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. 3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. 4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Dan yang terakhir, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brazil, dan Jerman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ilham. Kepada Kak Ilham dipersilahkan. Konstitusi. Pengertian konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Dilansir dari Kittel, konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahannya seharusnya bekerja. Secara sederhana, konstitusi mengemukakan antara lain. Poin yang pertama, bagaimana para pemimpin negara dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas. Poin yang kedua, bagaimana undang-undang
baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum. Poin yang ketiga, seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih. Dan poin yang terakhir, hak-hak apa yang akan dijadikan bagaimana konstitusi dapat diubah. Selanjutnya, konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani, termasuk hasil terbuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan hak-hak individu. Maksud konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Asal istilah konstitusi gagasan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme berasal dari orang-orang Yunani kuno. Dalam karya-karyanya, Aristoteles menggunakan kata bahasa dalam Yunani politeia yang artinya konstitusi dalam beberapa pengertian yang berbeda. Pengertian paling sederhana adalah pengaturan kantor di polis, negara bagian. Konstitusi memiliki dua sifat, yakni luas, fleksibel, atau kaku, rigid, dan tertulis atau tidak. Tertulis, sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. Wujud konstitusi masing-masing negara memiliki wujud konstitusi berbeda-beda. Ada yang bertugas dalam satu dokumen tunggal, ada yang berupa kumpulan dokumen. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam satu dokumen tunggal seperti kebanyakan negara. Konstitusi Inggris ada yang tertulis seperti Magna Carta 1215, Undang-Undang Bill of Rights, dan termasuk orang-orang parlemen yang lebih modern. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagai dijelaskan di awal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka, sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokrasi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis harusnya memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi grounded telah disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya bermuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi oleh terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan untuk penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan memulai pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus dinyatakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002 bersamaan dengan
kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2022 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Sarah. Ananda Sarah, dipersilakan. Sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Ketatasusunan Peraturan Perundang-undangan Negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma. 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. C. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebagian berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1045 yang belum diamandemenkan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan atau tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden. Dan yang ketiga, membentuk sebuah Komitmen Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membentuk Presiden. Sidang PPKI mengenai mengesahkan Undang-Undang Dasar ini berlangsung sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun,
dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka penetapan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan lancar. Jadi, pada waktu yang disahkan PPKI adalah Undang-Undang Negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas A. Pembukaan, B. Batang tubuh, dan C. Penjelasan. Empat. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. A. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang bertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. D. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.